Bismillahirrahmanirrahim. Kepada para anggota Yayasan Menara Bakti, Pak Rektor, para Wakil Rektor, Pak Trimunanto sebagai representatif dari LL Dikti Wilayah 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang saya ingin sampaikan di sini adalah bagaimana kita pada awalnya itu terpikirkan untuk mendirikan suatu institut pariwisata dan perhotelan di Indonesia. Saat itu simple saja, saya diundang oleh Marriott untuk owners meeting itu tahun 2017 kalau tidak salah, 2017-2018. Lalu dari CEO-nya Marriott yang kebetulan kita ada kerjasama untuk kerjasama manajemen untuk Hotel Meridian Jakarta mengatakan, di Indonesia ini apakah ada sekolah perhotelan yang memiliki standar internasional? Saya mengatakan kalau fakultas perhotelan banyak, tapi tidak ada yang khusus, suatu institut atau sekolah perhotelan. Apalagi kalau dia mengatakan berstandar internasional. Kenapa menanyakan hal seperti itu? Itu yang saya tanyakan balik kepada beliau. Dia mengatakan di Indonesia ini banyak sekali manusianya, tapi untuk mencari orang yang ahli kok susah. Dia bilang begitu. Ahli bagaimana maksudnya? Ya ahli yang ahli di dalam bidangnya, khususnya ahli dalam jurusan perhotelan, jurusan pariwisata. Tapi kan yang namanya fakultas pariwisata dan perhotelan itu sudah ada. Dia mengatakan sayangnya kalau dibandingkan dengan apa yang ada di luar itu tidak setara. Maka CEO wilayah untuk wilayah Asia Tenggara yang bernama Raj Menon ini mengatakan kepada saya, ibu kan memanage suatu organisasi pendidikan. Bagaimana kalau kita kerjasama untuk membuka suatu sekolah khusus perhotelan? Saya tanggapi dia, lalu oke, kalau begitu kita mulai dengan membentuk tim. Ada tim dari universitas, ada juga tim dari Marriott. Sayangnya saat itu waktu awal-awal tidak berjalan. Jadi dari tahun 2017 waktu itu sampai 2018 hanya ada komunikasi melalui email yang selanjutnya tidak ada perkembangan sama sekali. Lalu di tahun 2019 dari Marriott menempatkan seorang general manager yang kebetulan dia itu memang lulusan perhotelan. Jadi dia melalui dia saat itu kita mencoba untuk menghubungi Ecole Hotel Lausanne karena memang dia itu ada kenalan banyak di situ dan dia juga lulusan dari situ. Dimulailah kita membicarakan bagaimana caranya kita bisa membangun suatu institusi sekolah perhotelan yang setara dengan standar internasional. Nah, kita juga diprakarsai oleh beliau untuk berbicara dengan orang-orang dari EHL, bagaimana memulainya, kurikulumnya seharusnya seperti apa. Dan dari situlah kita mulai berbicara mengenai bentuk sekolah ini nantinya seperti apa. Harus ada apa saja fasilitasnya di situ, ya.
Jelas kalau kita bicara mengenai suatu sekolah yang berstandar internasional, kita tidak hanya bicara mengenai penerimaan mahasiswa lokal. Kita bicara mengenai adanya nantinya mahasiswa dari luar, paling tidak dari sekitar Asia Tenggara. Sehingga sekolah ini bisa menjadi suatu ibaratnya kalau di Switzerland itu yang terkenal menjadi tempat kiblat untuk sekolah perhotelan dan standar perhotelan, di Indonesia ini bisa menjadi kiblat standar sekolah perhotelan, standar perhotelan untuk di Asia Tenggara. Itulah visinya pada saat itu. Dan alhamdulillah ya sudah dari tahun 2020 sampai sekarang 4 tahun, lumayan lumayan panjang juga perjalanannya, maju mundur, akhirnya maju dan maju sampai akhirnya kita membangun tempatnya, dan kita alhamdulillah hari ini sudah bisa menunjuk rektornya. Lalu untuk selanjutnya kita bertarget tahun depan itu insya Allah kita sudah bisa menerima mahasiswa, bukan hanya dari dalam negeri, kita harapkan juga ada minat dari luar negeri, ya. Dan itu saya rasa untuk kedepannya nanti butuh kerjasama, bukan hanya dari Badan Institut Pariwisata Teja Indonesia saja, tapi kita juga butuh kerjasama dengan pihak-pihak lain. Kita harus jeli melihat opportunity yang ada, ya. Kita harus jeli untuk melihat bagaimana cara kita bisa mengembangkan ini supaya bukan hanya UMB, Universitas Mercu Buana yang menjadi unggul nantinya, tapi Institut Pariwisata Teja Indonesia juga bisa menjadi unggul di Asia Tenggara. Saya rasa itu adalah suatu hal yang nantinya ya antara UMB dan IPTI itu harus saling berkolaborasi. Saya diingatkan waktu itu oleh Raj Menon, orang seringkali berpikir bahwa kalau kita bicara perhotelan, ya itulah jurusannya perhotelan. Padahal di dalam aktivitas perhotelan itu ada banyak hal, ya. Ada apa saja sih? Ada orang yang harus mengurus keuangan. Ada orang yang harus mengurus operasional HRD, teknis, ya. Banyak sebetulnya, ya. Jadi dan di UMB sendiri itu udah ada fakultasnya, fakultas teknik sudah ada, FEB sudah ada ya, fakultas ekonomi dan bisnis. Dan ini sebetulnya hanyalah perpanjangan dari apa yang sudah kita ada, gitu. Jadi jangan dipikir bahwa ini hanya tertutup untuk urusan perhotelan. Banyak hal yang nanti yang sudah ada di Mercu Buana bisa dikaitkan dengan apa yang akan dikembangkan di IPTI. Nah, dengan demikian saya harapkan untuk setiap orang yang memang sudah menjadi stakeholder dan sudah mempunyai tanggung jawab di Universitas Mercu Buana mendukung perkembangannya IPTI ini, sehingga kita bisa bersama-sama maju, kedua-duanya sama-sama unggul, kedua-duanya sama-sama kuat. Itulah harapan saya. Saya rasa saya tidak perlu banyak-banyak berbicara. Nanti kita bisa lebih banyak lagi untuk berdiskusi mengenai hal ini, apa yang akan kita kembangkan, apa yang menjadi tujuan utamanya, dan lain sebagainya. Demikian saya sampaikan, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.